Shalom, anak-anak Pak Guru yang hebat. Shalom. Tidak terasa anak-anak ya, dalam kegiatan belajar online kita sudah sampai sebentar lagi menghadapi mid semester genap. Nah, tentunya anak-anak sudah siap semua mulai dari sekarang. Nah, untuk menghadapi mid semester, anak-anak alangkah baiknya kita menyertakan Tuhan dalam persiapan kita. Untuk itu saat ini kita akan beribadah singkat kepada Tuhan supaya nanti dalam kita melaksanakan persiapan ulangan dan sampai pada ulangan anak-anak boleh mengerjakan dengan baik, dengan tenang karena penyertaan Tuhan. Kita akan beribadah, Pak Guru, Pak Atman bersama Pak Albert, Pak Warno nanti akan menyampaikan firman Tuhan ya, dan Bapak Gilang. Nah, untuk pembukaan, mari kita memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak, mari kita berdoa. Kita siapkan hati, siapkan diri kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, anak-anakmu pada saat ini menghadap hadirat Tuhan, mengucapkan syukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kami, memberikan kesehatan, dan memberikan kepandaian kepada kami. Dalam rangka kami akan menghadapi ulangan mid semester genap ini Tuhan, kami ingin Tuhan memberkati persiapan belajar kami, ulangan kami. Karena itu kami mohon kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami semua anak-anakmu saat ini siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pada saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Suwarno. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Firman-Mu pelita bagi kami. Bagi kakiku terang.
Salam anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan ini. Tuhan memanggil kami untuk mempersiapkan diri menghadapi ulangan tengah semester. Kami terus menyerahkan untuk kesehatan kami, untuk persiapan kami, Tuhan yang akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kali ini Pak Warno beri tema kejujuran. Ayat firman Tuhan yang mendukung tema firman Tuhan ini dari Amsal 20 ayat 11, demikian firman Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Ini tidak asing lagi anak-anak, pengertian tentang jujur. Nah sekarang yang Pak Warno sampaikan adalah kalau kita jujur, itu apa sih manfaatnya? Apa sih dampaknya? Yang pertama, kalau anak-anak selalu berbuat jujur akan dipercaya orang lain. Misalnya ada yang mengatakan, kamu nilai ulangan matematika berapa? Oh saya 100. Akhirnya temannya tahu, wah nilainya tidak 100 ternyata, hanya 65. Akhirnya sekali saat ditanya lagi, ulangan ini berapa? 90. Enggak mungkin. Karena kemarin kamu sudah bohong. Berarti artinya sekarang dia tidak dipercaya orang. Yang kedua adalah mendapat pelayanan atau pertolongan yang tepat. Contohnya misalnya, ketika anak-anak main ke tempat temannya, di situ tiba-tiba kepala anak-anak pusing. Ditanya sama mama temannya, kenapa kamu pusing? Waduh bu, mungkin saya masuk angin. Akhirnya ibunya nyari-nyari obat, dikasih obat masuk angin. Perutnya malah tambah sakit. Ditanya sama ibunya, gimana? Tambah sakit bu. Loh, sebenarnya masalahnya apa? Kamu pusing itu. Ternyata belum sarapan. Tapi malu mau bilang belum sarapan. Maka pelayanannya akhirnya tidak tepat. Seharusnya diberi makan, malah diberi obat. Nah, yang ketiga manfaatnya anak-anak akan punya kebebasan untuk bertindak. Karena ketika kita membuat kesalahan atau menutupi hal yang sebenarnya, anak-anak akan mencari kesalahan-kesalahan lain untuk menutupi. Nah, salah satu contoh ketika dulu Pak Guru pernah mendengarkan cerita, ada seorang kakak beradik yang bernama Budi dan Fandi. Kedua anak ini tinggal di kota. Ketika liburan, dia pergi ke tempat neneknya di kampung. Diantar sama ayahnya. Ketika sampai di kampung, dia senang sekali. Ternyata neneknya sudah mempersiapkan sebuah ketapel. Nah, di situ neneknya sangat senang kehadiran cucunya, dengan ketapel diberikan kepada Fandi dan Budi. Nah, mereka langsung lari ke kebun mencoba ketapel ini. Nah, karena masih asing kan, biasanya tidak punya ketapel di kota. Akhirnya dia mencoba mengambil kerikil, main ketapel. Dus. Budi main ketapel, ketapelnya ditarik, batu kerikilnya terlempar. Ternyata mengenai bebek kakeknya. Tiba-tiba bebeknya mati. Wah, Budi takut sekali. Akhirnya cari cangkul, bikin lubang, bebeknya langsung dikubur. Nah, setahu Budi, Fandi kakaknya tidak melihat. Ternyata Fandi mengintip. Setelah selesai Budi mengubur, merasa aman. Tidak diketahui kesalahan saya. Nah, ternyata Fandinya muncul. Ayo ngapain tadi? Kamu membunuh bebek kakek kan? Tidak sengaja kak, maaf kak. Nanti jangan bilang sama kakek ya. Kalau saya tidak boleh bilang sama kakek, ada syaratnya. Syaratnya apa kak? Pokoknya nantilah kita perhitungkan. Nah, karena Budi sudah bohong tadi anak-anak, Budi harus tunduk sama Fandi. Ketika sama-sama nonton TV, Fandi bilang, Bud, saya pengen minum es teh.
wah sudah malam ini filmnya bagus, ayo es teh apa bebek? Iya, es teh, tak buat. Nah, kemudian ketika kakeknya pergi, diberikan kue donat. Ternyata kue donat yang diberi oleh kakek hanya 3. Kemudian Budi sama Pandi dipanggil, ini kue donat kesukaanmu. Budi sama Pandi ini, tapi tadi sisanya hanya 3. Maka yang satu untuk Pandi, yang satu untuk Budi, untuk yang satunya kita bagi 2, kata kakek. Terus Pandi bilang, Bud, saya 2. Ya enggak lah Kak, bagi 2 lah yang satu. Bagi 2 Pak Bebek. Oh ya Kak, enggak apa-apa, kakak aja. Nah, sekali saat kakeknya pergi kondangan. Kalau di kampung biasa ada kondangan. Ketika kakeknya kondangan, pulang sampai di rumah, bawa oleh-oleh kue. Kuenya hanya 1 wadah. Kemudian, Bud, Pandi, kue ini dibagi 2. Kemudian kakeknya pergi. Ternyata kue ini kesukaan Pandi. Pandi bilang, Bud, kue ini untuk saya. Enggak lah, kata kakek tadi kan dibagi 2. Kue yang Pak Bebek udah untuk kakak. Lama-lama Budi merasa tersiksa, merasa tidak punya kebebasan. Akhirnya Budi memberanikan diri ketika malam-malam kakeknya mau tidur. Budi datang ke tempat tidur kakeknya. Saya sebenarnya melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Saya sudah membunuh bebek kakek, tapi saya tutupi. Saya tidak berani jujur sama kakek, takut kakek marah. Sebenarnya ketika peristiwa itu terjadi, Bud, kata kakek, saya melihat dari kamu. Hanya saya ingin kamu jujur apa tidak. Ketika kamu jujur, kamu tidak akan diperalat oleh kakakmu Pandi. Tapi sampai saat ini, kamu tidak jujur sama saya, maka setiap saat kamu diperalat oleh kakakmu. Maka berjujurlah, jujurlah sama orang tua, sama kakek, sehingga iblis tidak akan memperlakukan kamu, orang lain tidak akan memperlakukan kamu. Jadi anak-anak, ketika anak-anak jujur, kita tidak tertekan oleh apapun, kita bebas melakukan apapun, kita tidak merasa bersalah. Jadi mulai saat ini, ketika anak-anak ada peristiwa-peristiwa yang lalu anak-anak pernah tidak jujur, sekarang kita buka di hadapan. Kita berbuat jujur. Mulailah kita berbuat jujur, terutama ketika kita menghadapi ulangan pemilihan tanah semesta. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdoa sekali. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami sangat bersukacita atas firman yang telah Tuhan limpahkan. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, namun firman-Mu tetap akan berbicara kepada kami, kepada anak-anak kami, untuk menuntun anak-anak kami yang masa depannya masih jauh. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah seluruh doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, baik anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita berdoa untuk kami dan diakhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Mari anak-anak persiapkan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.